Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksana Malika Nadifa, NIM 21 11 020 224. Di sini saya akan mereview atau menanggapi materi ekonomi terbuka dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Nah, menurut dari penjelasan beliau, ekonomi terbuka ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara, dan konsekuensi dari perekonomian terbuka dari segi ekonomi makro berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian. Maksudnya pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri ini punya konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar lainnya, khususnya menyangkut penyesuaian pengertian tiga konsep. Konsep pertama yaitu permintaan agregat di pasar barang, yang kedua yaitu jumlah uang yang beredar dari pasar barang, dan yang ketiga yaitu harga barang atau jasa. Lalu sirkulasi pendapatan perekonomian empat sektor, yaitu perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan luar negeri. Dan ada juga penjelasan dari beliau mengenai perekonomian terbuka, impor, yang artinya merupakan pembelian atau pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Nah, manfaat kegiatan impor ini yaitu memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan di setiap negara, lalu memperoleh tenaga kerja modern, dan memperoleh bahan baku. Ada juga dari penjelasan beliau mengenai perekonomian terbuka ekspor. Nah, merupakan barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri atau negara dan dijual ke luar negeri. Jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan menjadi pengekspor suatu barang, manfaat melakukan ekspor ini yaitu memperluas pasar, menambah devisa negara, dan memperluas lapangan kerja. Lalu adapun faktor penentu ekspor dan impor. Nah, faktor ekspor yaitu permintaan akan barang, mutu atau kualitas dari suatu bahan dan barang spesial. Dan faktor impor yaitu tidak berbeda dengan faktor ekspor dalam siklus perekonomian terbuka. Perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor atau barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain dalam perekonomian terbuka. Pengeluaran agregat ini meliputi 5 jenis seperti yang tadi. Nah, dalam perekonomian terbuka, pengeluaran suatu negara selama 1 tahun tertentu tidak perlu sama dengan yang mereka hasilkan dari memproduksi barang dan jasa. Nah, dua bidang besar yang penting dalam perekonomian internasional adalah pertukaran jasa dan serta pertukaran teknologi dan modal. Serta pandangan yang paling populer tentang perdagangan dalam ekonomi internasional adalah adanya manfaat dari perdagangan tersebut. Nah, apabila negara-negara melakukan perdagangan menjual barang atau jasa sama lain, maka pertukaran tersebut akan selalu saling memberikan manfaat. Bahkan negara-negara yang memproduksi dengan biaya yang lebih tinggi pun daripada negara lain memperoleh manfaat. Nah, perdagangan internasional juga membenarkan negara untuk melakukan produksi pada barang tertentu dengan tingkat efisien yang tinggi pada skala produksi yang besar. Lalu sistem ekonomi terbuka itu jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknik, dan migrasi tenaga kerja. Nah, ekonomi terbuka ini perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional seperti yang tadi. Nah, lalu pada sistem ekonomi terbuka terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atau bahan mentah serta barang jadi dari luar negara. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.